Oke, dalam episode ini kita akan melanjutkannya untuk membuat album. Nah, untuk band kita sebenarnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang mesti kita tambah di sini. Cuman ketika misalnya Anda ingin memodifikasi semua genrenya, ya tidak ada masalah. Di sini saya menambahkan beberapa genre seperti blues, pop music, rock, psychedelic rock, dan beberapa yang lainnya seperti alternative metal, nu metal, hard rock, heavy metal ya. Nah, kemudian ketika misalnya Anda belum, silahkan upgrade lah. Ya, tinggal modifikasi aja apa yang ada di seeder itu. Namun itu juga tidak terlalu penting karena Anda juga sudah tahu bagaimana caranya, ya kan? Yang sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara kita membuat albumnya. Nah, sementara jika kita lihat pada tabel ya di database migration, di sini ada album. Di sini relasi kita kan setiap band bisa mempunyai banyak album dan setiap album pastinya belongs to band. Artinya di sini tidak ada identifikasi untuk ke sana atau foreign key-nya lah bisa dibilang, ya kan? Karena pada saat ini yang kita punya hanya name dan slug. Tapi selain itu kita juga butuh menambahkan tahun. Jadi ketika misalnya nanti album ini tahun berapa, kira-kira seperti itu. Nah, coba dulu kita tambahkan dia, tapi tidak di sini ya. Di ini tidak akan kita modifikasi. Coba kita bekerja dengan bagus lah development-nya, kira-kira seperti itu. Kita masukkan aja by migration dia. So, buka terminal Anda, kita buat sini artisan, make migration. Kita akan membuat nama migration-nya itu apa ya? Ya, coba kita buat add band ID and year to albums table. Kita enter. Nah, kenapa saya buat di sini to albums table? Nah, ini sebenarnya prefix. Jika Anda tidak tahu, nantinya ketika misalnya kita lihat dia ada di mana di sini, dia langsung target bahwa album rupanya table-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu kita buat lagi skema dari awal. Kita buat di sini table for an band, pasti for an ID, band ID. Kita buat dia after apa ya? After ID bisa juga sih. Tidak ada masalah untuk itu. Dan kemudian kita juga butuh di sini string untuk year. Di sini kita cuma butuh year, memang tidak perlu lah untuk bulan sama tanggalnya. Jika Anda ingin ya tidak ada masalah untuk itu. After kita buat di sini after slug lah ya kan. Terus kita akan drop column band ID dan year. Table drop column. Kita masukkan di sini year dan band ID juga. Oke, jika sudah sekarang coba kita migrate artisan migrate. Oke, jika sudah kita cek sekarang di database, harusnya dia sudah ada pada album table, band ID, dan year. Oke, jika sudah sekarang coba dulu kita lanjut untuk membuat rootnya lebih tepatnya ya. Root web.php. Di sini kita prefix untuk band. Coba kita prefix untuk album ya, prefix albums. Terus kita buat di sini callback function lah pastinya, tapi dalam group dulu. Group di dalamnya callback function. Dan di sini kita start untuk membuat rootnya. Tapi sebelum itu coba dulu kita buat apanya lah, controllernya sebelum kita melanjut ke sana. Oke, di sini band controller. Jika kita lihat di sini ada di dalam band namespace. Bagaimana album ini ketika misalnya kita masukkan juga ke dalam band namespace? Coba buka terminal Anda, artisan, make controller. Kita masukkan ke band namespace, maka kita di sini band, terus kita buat album controller. Enter. Jika sudah, sekarang coba kita pergi ke album controller ya. Band album controller ini dia. Nah, coba dulu langsung aja buat di sini ya, public function create untuk view ke albumnya. Albums create. Lanjut untuk store-nya juga sekalian ya, public function store. Kita buat di sini dulu di it works. Seperti itu saja. Oke. Sekarang kita pergi ke web.php. Di sini kita buat dia root get create. Dan kita masukkan di sini album controller. Jika saya enter maka dia akan langsung membuat rootnya di sini. Jika Anda lihat di sini album controller sudah diimportnya. Jika Anda belum ya silahkan import use http controller band album controller. Di sini kita bisa buat class, terus di sini kita buat create. Dan di sini kita buat name albums create. Kita copy dan kita paste. Di sini kita hilangkan name rootnya. Di sini kita ganti menjadi store dan di sini kita buat menjadi post. Oke. Jika sudah, sekarang tugas kita adalah pergi ke sidebar. View, di sini ada komponen, di sini ada sidebar. Band udah, album sekarang. Di sini kita buat root album create. Kita copy. Kita paste di sini. Kita buat sini table. Kita belum mempunyai rootnya, ini akan error. Maka coba kita pergi ke web.php lagi. Di sini kita buat satu lagi root untuk tablenya. Root get table. Terus di sini kita buat album controller class. Kita buat metodenya table. Terus kita buat sini name-nya album table. Jika sudah, sekarang coba kita
pergi ke view, kita buat sini satu folder dengan di dalamnya kita buat create.php, albums, create.php. Oke, di sini kita akan start untuk extend dia ke layouts, backend. Untuk title-nya bisa kita ambil dari sana seperti ini. Coba kita pergi ke album controller. Di sini kita kasih title new album misalnya seperti itu. Oke, lanjut kita akan pergi ke create tadi. Di sini kita akan start untuk membuat card dan kita buat sini card header juga dan juga card body. Di sini kita buat title. Dan di sini bisa kita buat formnya sepertinya, form post root album create. Dan coba kita buat di sini csrf, terus kita buat sini button submit btn primary biar supaya dia mau kelas sama kita ya. Kita buat sini create. Kita refresh di browser. Kita pergi ke album create, maka di sini ada new album. Kita create, it works. Artinya ini sudah bisa diakses. Dan sekarang kita bisa fokus untuk membuat filenya. Oke. Di sini kan kita butuh fetching bandnya, ya kan? Coba dulu kita pergi ke album controller. Nah, di sini coba kita buat koma, terus di sini kita buat bands. Karena kita butuh plural di sini, maka kita buat sini band. Dan kita import dulu up model untuk bandnya. Di sini jika Anda lihat saya sudah ngimportnya ya. Nah, sekarang di sini kita buat get bisa juga. Oke, sekarang kita bisa loop band ini. Kita pergi ke create.php. Di sini kita akan buat satu input lah pastinya. MB atau form group ya. Form group. Di sini kita buat label untuk band dan di sini kita buat band. Untuk inputnya kita buat sini select, bukan input ya, select input lebih tepatnya dengan class form control. Dan di sini kita buat band, untuk ID-nya juga band biar supaya port ini trigger. Nah, di sini kita buat option. Nah, di sini kita hilangkan value-nya, disable pastinya, tapi dia selected by default. Di sini kita bisa buat choose a band. Nah, di sini kita loop dia for each bands as band. Nah, di sini kita buat option, value-nya kita buat band ID, dan di sini kita buat band name. Oke, lanjut. Kita akan sepertinya bisa kita copy langsung dan kita paste di bawahnya. Kita buat input ya, input type text, form control. Kita buat di sini name-nya itu adalah name, ID-nya adalah name, dan ini adalah name, dan ini adalah name. Satu lagi kita butuh itu adalah select juga sebenarnya, bukan dia input ya, karena kita di sini untuk memasukkan tahunnya, tahun atau year bisa kita buat di sini year, di sini year, di sini kita buat year, di sini year. Oke, tapi di sini bukan type text, melainkan adalah select. Di sini kita buat penutup selectnya. Nah, di sini kita tidak akan membuat seperti misalnya 2000 sampai sekian, kita tidak. Kita akan memainkan for di sini. Jadi jika Anda belum pernah memakai for, ya sekarang Anda memakainya. For. Kita buat di sini dari mulai 2000 atau 1997 lah ya. Kelahiran saya by the way. Terus kita buat di sini sama dengan 2020 sepertinya. Dan coba kita tampilkan di sini option, dan untuk value-nya kita buat di sini i ya. Dia akan menunjukkan nanti tahunnya. Sekarang coba kita refresh di browser, apakah ini berhasil. 1997. Oke, sampai 2020. By the way, di sini kan tidak bisa kita buat statis, harusnya kita buat dinamik di sini. Coba kita buat sini D, Y. Refresh. Iya, maka dia akan habis nanti saat kapanpun lah. Cuman startnya pasti dari 97. Di sini N-nya 2020 hanya karena sekarang 2020. Seandainya ini 2021 pasti N-nya juga 2021. Nah, sebelum kita melanjut ke controllernya, coba dulu kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Seperti misalnya membuat option tetapi disable. Sama seperti yang tadi ya. Kita buat value-nya 0 dan pastinya selected. Dan di sini kita buat choose a year. Kira-kira seperti itu. Dan sudah itu kita bisa tampilkan lagi errornya. Di band, ya kita bisa masuk di sini. Error, band, dan kita buat sini n error. Dan di sini kita bisa buat text danger MT2. Kita buat sini message. Bisa kita copy sebenarnya yang ada di sini. Kita paste tepat di sini dan kita paste juga di sini. Oke, band kita ganti menjadi year. Dan di sini band kita ganti menjadi name. Oke, sekarang kita pergi ke album controller, tepat pada store method. Sini coba kita buat request validate.
name is required, dan di sini year juga required, dan juga di sini kita buat band is required. Terus di sini kita bisa buat album, create, dan kita buat sini name, request, name. Dan untuk slug kita buat juga. Di sini kita buat str slug, masukkan request name. Lanjut kita masukkan di sini band, request band. Terus kita buat sini year. Tapi di sini bukan band ya, tapi band ID. Kita requestnya yang band, tapi aslinya itu adalah band ID. Oke, sekarang jika sudah, pastikan dulu album ini masuk. Di atas sudah saya import up model album. Berhubung band sama album satu namespace, kita bisa buat seperti ini jika Anda tidak tahu. Ini kita hapus. Request ini tidak kita perlukan, bisa dihapus juga. Oke, sekarang jika sudah, kita buat sini return redirect. Atau kita buat sini bisa juga back with status dan apa pesannya. Band atau album was created. Sekarang kita bisa pergi ke create.php lagi. Kita masukkan di sini if session status. Kita buat di sini and if alert success. Itu adalah kelas dari Bootstrap jika Anda tidak tahu. Sini kita bisa buat session status. Kita refresh. Kita create. Jika Anda di sini the band field is required, the name field is required, the year field is required. Coba kita masukkan satu album untuk testing saja ke dalam Apache Spanpole. ABC. Choose a year. Kita buat 198. Create. str not found. Oke. Kita masukkan dulu dia ya di album controller. Use illuminate support str. Jika sudah, sekarang harus tidak ada lagi kendala. Namun sebenarnya jika Anda tahu ada di mana. Nah, ini kita lihat di model album. Kita tidak mempersiapkan di sini apa dia. Apakah dia protected, apakah dia available, apakah guard. Case kita karena di sini kan yang memainkan aplikasi kita sendiri atau admin lah bisa dibilang. Maka tidak ada salah jika kita buat di sini protected guard. Kita buat empty array. Kita refresh di browser, kita continue. Maka jika ada album was created. Kita buat sekali lagi untuk Apache Spanpole lagi. Atau yang lain Asking Alexandria. CDE, terus kita pilih year-nya. Create. Album was created. Atau Anda bisa buat notifikasi seperti misalnya album was created into. Misalnya seperti itulah. Into misalnya. Kita buat sini band name. Terus band ini dapat dari mana? Nah, di sini. Band, find, request, band. Sekarang coba kita refresh di browser, kita masukkan ke misalnya distroband, abcde, terus kita pilih tahunnya, create. Jika ada di sini album was created into distroband. Artinya ini sudah pure berhasil, baik memasukkannya maupun validasinya. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menampilkannya. See you soon.